Untuk mauidhah hasanah yang kedua akan disampaikan guru kita dari Jakarta, Al Mukarram wal Muhtaram, Bapak Kiai Haji Arif Bahrul Ulum. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di depan ibu-ibu kenapa dikosongin? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sa'adatul kurama, masyaikhunal a'izzah, para alimil ulama, para tuan guru kita yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama, guru kita tercinta Bapak Kiai Haji Yakri Marzuki. Yang kedua, Bapak Ustadz Mansur. Kemudian Bapak Ustadz Saman, Bapak Ustadz Nasir, Bapak Ustadz Sabeni. Qori kita, saya pikir orang Panggulan, ternyata orang Cianjur. Saya udah terkagum-kagum, Panggulan Pulau luar biasa ini punya qori. Ternyata bukan orang Panggulan Pulau. Mudah-mudahan di masa yang akan datang ada pemuda Panggulan Pulau yang suaranya kayak qori kita. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak RW Evan dan juga Ketua Panitia Bapak Sofian, semua yang hadir, Bapak, Ibu, anak muda, mudah-mudahan hadirnya kita di malam puncak. Ini pas 12 Rabiul Awal. Malam hari ini kita niatkan hadir di Mushola Al-Ikhwan. Mudah-mudahan hadir kita niat memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Biar semangat semuanya bersolawat. Lisan kita basahi dengan solawat karena ini adalah hari lahirnya baginda Rasul. Dengan solawat sebagai tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu dengerin dulu, Bapak dengerin dulu, terus diikuti. Siap semuanya? Yang di dalam mushola siap? Halo? Yang enak mah tumpah di sini semua nih, enak ya? Iya, biasanya kalau dengar ceramah nggak dengar penceramahnya, biasanya suka ngobrol dewek, ngobrol sendiri. Sallu ala khairil anam semuanya. Masukin ke hati, lem, jangan hilang lagi. Ulang lagi. Itu suara ibu-ibu aja itu. Bapak-bapaknya enggak ada, Pak. Suaranya mana? Sallu ala khairil anam Al-Mustafa Badrit Talam. Coba diulang. Terus Al-Mustafa Badrit Tamam. Sallu alaihi wasallimu. Sallu alaihi wasallimu. Yashfa' lana yaumaz ziham. Dari awal 1, 2, 3. Terus mulai dah. Sallu ala khairil anam Al-Mustafa Badrit Tamam. Sallu alaihi wasallimu yashfa' lana yaumaz. Sallu ala khairil anam Al-Mustafa Badrit
التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. Warga Panggulan Pulo 1, 2, 3. Udah. Sallu alaihi wasallimu. Bersama-sama. Sallu alaihi wasallimu yashfa' lana. Bapak-bapak suaranya belum keluar. Ayo kita berbahagia. Kita gembira karena malam hari ini malam puncak kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laulaka ma khalaqatul aflak." Kalau tidak karena engkau Muhammad, kalau tidak karena engkau Muhammad, aku tidak ciptakan dunia beserta isinya. Kalau tidak ada Rasul, tidak ada dunia beserta isinya. Wajib bersyukur hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo selawatnya yang semangat. Sallu alaihi. Ya udah bareng aja, bareng. Bapak yang di dalam ayo lihat ke panggung saja ya. Menghadapnya ke panggung semua. Kita konsentrasi sejenak. Saya nggak lama. Yang penting hari ini, malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan niat satu, bersyukur kepada Allah karena adanya Rasulullah, ada jagat raya beserta isinya. Seandainya tidak ada Rasulullah, tidak ada dunia beserta isinya. Khalaqtuka min nuri, kata Allah, aku ciptakan engkau Muhammad dari nurku. Wa khalaqatul khalqa min nurika, dan aku ciptakan seluruh makhluk dari nurmu. Jadi Rasulullah itu luar biasa. Kalau tidak ada beliau, tidak ada kehidupan ini. Maka bersyukur Allah hadirkan baginda Rasulullah di alam ini. Alhamdulillah. Semuanya yang semangat. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badril tamam. Sallu alaihi wasallimu yashfa' lana yawmaz ziham. Sekali lagi, sallu ala al-Mustafa, sallu alaihi yashfa' lana. Peringatan Maulid Nabi, satu tujuannya adalah agar umat Islam kembali kepada contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang ini 2019 di Indonesia, ibu lihat, bapak lihat, bencana silih berganti, tsunami, banjir, kebakaran, tawuran antar anak sekolah. Belum lagi kriminal-kriminal yang lain. Banyak kehancuran di negeri ini sebab dari alam, sebab dari manusianya. Kenapa? Karena umat Islam di negeri ini sudah lari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid saatnya kembali mencontoh baginda Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang semangat bacanya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Bu, ibu, wahai ibu berkerudung merah. Ibu, tadi surat apa itu yang dibaca? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surat apa ibu? Orang Panggulan Pulo kalau manggil istrinya ibu apa mama? Pak RW manggilnya mama apa ibu kalau istrinya di sini? Oh ibu, iya. Ada yang manggil beb nggak? Surat apa tadi ya?
Al-Ahzab ayatnya 21. Ayat berapa itu? 21. Kita baca bersama-sama. Laqad kana lakum fi rasulillahi Lagi-lagi bapaknya nggak ada suara ini. Pak, sekarang bapak-bapak aja dah. Ibu-ibu diam ya. Bapak baik yang punya kumis maupun yang nggak punya kumis. Suaranya mana? 1, 2, 3. Lengkong. Ini settingan tempat terlalu kosong di depan. Biar asik kalau bikin acara lagi. Jarak antara pembicara jangan terlalu jauh sehingga ada komunikasi. Kejauhan saya mau nyapa jauh, ke sono jauh. Kalau kejauhan biasanya ngantuk. Bapak yang depan diisi, ini ada sound ya. Hari ini kita memperingati Maulid Baginda Rasulullah agar kita kembali kepada contoh Rasulullah. Cukup sudah negeri ini diingatkan oleh Allah mayoritas Islam, tapi bencana silih berganti. Kenapa? Umat Islam di Indonesia sudah tidak mencontoh Rasulullah lagi. Contoh kecil, wanita-wanita Islam di Indonesia sudah jarang yang menutup aurat. Betul tidak? Betul tidak? Tapi warga Panggulan Pulo, kata Bang Sofyan, di sini mah orang Panggulan Pulo hebat. Wanitanya semuanya pakai jilbab kalau pas ngaji. Alhamdulillah. Betul tidak? Betul enggak? Seulang lagi. Panggulan Pulo luar biasa. Bahkan saya punya pantun. Beli susu Milo ke Merauke. Panggulan Pulo memang oke. Oh diam aja, tepuk tangan dong. Panggulan Pulo luar biasa, wanitanya pakai jilbab semua. Kalau pas ngaji, alhamdulillah. Pulang ngaji, padahal sudah tahu bagaimana resikonya wanita yang buka aurat jadi orang Islam, tapi nggak siap diatur dengan aturan Islam. Jadi orang Islam tapi nggak siap mengikuti Rasulullah. Wajar kalau negeri ini diberikan terus musibah dan musibah. Kenapa? Tanda peringatan dari Allah agar umat Islam, umat Rasulullah di negeri ini kembali mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk salawat lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika. Kalau ingin berkah kampung, banyakin sholawat, jangan banyakin nyanyi. Nyanyi boleh, tapi kalau isinya mengajak orang ibadah kepada Allah. Saya ulang lagi, boleh nggak nyanyi? Boleh. Yang penting isi nyanyiannya mengajak orang untuk rindu kepada Rasulullah, untuk cinta kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada lagu yang mengajak ingat ke Allah. Ada nggak Bu? Contohnya gimana? Contohin saya dong. Gimana coba? Pokoknya kalau kita nyanyi, tambah semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba saya nyanyi ini, ada yang ngikutin enggak? Jadi gambaran seorang umat Rasul yang rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen tahu nih, warga Panggulan Pulo ada yang bisa ngikutin enggak nyanyian saya? Berabad-abad jauh darimu, begitu tebal rasa rinduku. Semoga kelak kita bertemu denganmu ya Rasulullah. Kok diam semua? Tuh kan, Indonesia itu lucu, mayoritas Islam. Kalau ada lagu yang mengajak rindu ke Rasul, rindu ke Allah, kurang viral, kurang diminati. Tapi kalau lagu yang mengajak PA, diapalin semua. Contoh, ini pasti bisa nih. Entah apa yang
Tuh, bocah ada apa? Pada kesurupan semua lagu diapalin, ya Allah. Lagu-lagu agama, lagu-lagu yang diajak kita kepada Allah, mengajak kita ke Rasulullah, nggak ada yang hafal. Kayak tadi tuh nggak ada yang bisa. Padahal di YouTube sudah ada, cuma jarang dibuka. Kenapa? Tanyakan kepada diri sendiri. Kenapa punya kuota nggak dipakai untuk ibadah? Dengan kuota kita bisa mendengarkan ceramah-ceramah agama. Dengan kuota kita bisa dengarkan sholawat dengan berbagai macam jenis lagu yang berbeda-beda. Sholawat badar aja bermacam-macam nadanya, betul tidak? Mulai sekarang kalau punya kuota, niatkan untuk nambah takwa. Kan lumayan beli kuota, nambah takwa. Tapi kayaknya nih pemuda Panggulan nih jarang-jarang punya kuota tambah takwa. Yang ada tambah kuota, beli kuota, nambah dosa. Apa yang dibuka? Ya YouTube, kan YouTube umum. YouTube itu polos, video diketik apaan aja keluar sesuai yang diketik. Hati-hati. Kuota bisa menambah takwa, kuota bisa menambah dosa. Hidup ini pilihan. Pilih yang mana? Hari ini kita memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah. Ibu-ibu yang berjilbab merah, yang berjilbab kuning, yang berjilbab hitam, semuanya ayo hijabi dirimu dimanapun kau berada. Cantiklah di mata Allah, bukan cantik di mata manusia. Maka hijabi dirimu, buat ibu-ibu, dimanapun kau berada. Cantiklah di mata Allah, bukan di mata manusia. Cantik di hadapan Allah, bukan cantik di hadapan manusia. Sekarang kita lihat bagaimana para artis mengumbar auratnya setiap hari, bukan merasa dosa, malah bangga memamerkan auratnya. Kalau sudah banyak manusia bangga dengan dosa-dosa, maka jangan salahkan kalau musibah dan bencana akan terus ada di negara Indonesia. Hari ini kita maulid, yuk bareng-bareng pasang niat buat ibu-ibu. Hijabi dirimu sebelum dibungkus dengan kain kafan. Betul tidak? Ibu bakal mati enggak? Ibu bakal mati enggak? Orang kaya, orang miskin, Pak RT, Astagfirullah, kenceng amat itu. Semuanya bakal mati, semua orang mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan di alam dunia. Jangan gara-gara selembar pakaian kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan pakaian, selembar rambut saja yang terlihat oleh orang lain akan menyebabkan siksaan yang lama di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayo wanita-wanita yang cantik, yang solehah, yang hadir pada malam hari ini. Bayangkan bagaimana kalau ini maulid terakhir. Bayangkan ibu, anak-anak muda yang cewek dengar ini. Bayangkan kalau malam ini malam terakhir. Besok pagi dibungkus dengan kain kafan. Banyak dosa yang kita hasilkan dari pakaian, dari membuka aurat. Ternyata ibadah sholat kita, bacaan Quran kita ada pahalanya. Namun dosa mengumbar aurat ternyata lebih banyak. Ternyata di jumlah-jumlah minus. Gara-gara pakaian masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk malam hari ini pasang niat. Bakal mati. Kita bakal mati. Ada kejadian, saya belum nanya benar atau tidaknya. Ada seorang ibu-ibu lagi di atas panggung menyanyi, tapi bukan nyanyian takwa, tapi nyanyian PA. Mati di atas panggung. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Nyanyian boleh, tapi nyanyian yang membawa kita kepada Allah, yang membawa kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk bersama-sama kita mulai sekarang hidup menurut aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang utama saya mengajak, tadi Kiai Yaki sudah mengajak sholat. Saya satu titik saja. Sholat perbaiki hari ini. Kalau warga Panggulan Pulau ditanya sholat, saya yakin sudah pada sholat. Hanya sholatnya masalah waktu saja. Saya ingin bubar maulid ada perubahan gaya sholat kita. Yang tadinya sholat zuhur jam 2 mulai awal waktu. Yang tadinya sholat isya biasanya jam 10 nunggu 3 sinetron. Apa aja sinetronnya? Habis maghrib anak ke langit. Habis anak ke langit apa? Kian Santang. Habis Kian Santang apa ibu? Dunia terbalik.
Yang biasanya jam 10 sholat isya, yang biasanya subuh jam 7. Saya mengajak melalui maulid, jangan ditunda-tunda. Ingat 3 kalimat. Jangan ditunda-tunda, keburu digotong pakai keranda. Jangan bilang nanti keburu mati. Jangan bilang kapan-kapan, nanti keburu dibungkus kain kafan. Ini adalah nyata. Begitu banyak orang yang sorenya sehat, malam jam 2 meninggal dunia. Pagi sehat, makan nasi uduk nambah. Habis makan nasi uduk ngopi liong. Habis ngopi liong rokoknya Samsu. Ngomongnya enak benar, habis ngomong mati. Kejadian udah banyak, meninggal dadakan. Bukan hanya tahu yang dadakan. Jadi hari ini saya mengajak, yuk perbaiki diri kita dengan cara apa? Satu aja saya mengajak, sholatnya di awal waktu. Karena memang itulah contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar gembira bagi orang-orang yang mampu melaksanakan sholat di awal waktu adalah yuhibbuhullah, akan hadir cinta Allah dalam kehidupannya. Kalau rumah tangga ada cinta Allah, kalau hidup dalam masyarakat ada cinta Allah, bahagia apa sengsara? Saya tanya lagi, kenapa si artis rumah tangganya 4 bulan cerai, pesta pernikahannya 1 miliar, ada nggak begitu? Coba dicermati, dipelajari. Artis menikah, suaminya ganteng, istrinya cantik, suaminya terkenal, istrinya terkenal. Waktu hajatan habis duit sampai ada yang 2 miliar, ada yang 4 miliar. Apakah bahagia? Lihat, artis ini 4 bulan sudah berantakan rumah tangganya. Kenapa? Di atas kemewahan harta, terkenal dua-duanya, parasnya cantik dan tampan, tapi tidak bahagia, tidak hadir cinta Allah di dalam rumah tangganya. Maka hari ini, siapapun yang berangkat maulid ke tempat ini, yang rada-rada miring rumah tangganya, ada yang curhat, Ustaz, istri saya makin tua makin kurang ajar sama saya. Maksudnya, Masya Allah saya nggak kuat Ustaz. Saya ngomong 2 kata, dia 20 kata. Gimana tadi? Saya ngomong 2 kata, jawabnya? Memang bisa begitu bang? Bisa. Bisa banget istri saya mah. Gimana ngomong apa abang? Saya cuma minta kopi doang. Bu, kopi. Berapa kata ibu? 2 kata. Coba dipraktekin sama ibu. Bu, kopi. Berapa kata ibu? Itu istrinya menjawab dengan mengangkat rok dia. Sedikit diangkat. Apa bang? Kopi, kopi, kopi. Kopinya diulang 3. Apa sama bang dalam kata udah 2. Kopinya 3 udah berapa? 5. Lo nggak lihat cucian gue? Numpuk segunung dari pagi sampai sekarang belum selesai. Boro-boro bantuin, malah minta kopi. Otak lo di mana bang? Berapa kata itu? Itu suami ngomong begini, Ustadz, itu contoh galaknya istri saya. Saya udah nggak kuat Ustadz. Maksudnya apa? Saya pengen tuker tambah Ustadz. Astagfirullahaladzim. Yang berangkat dari rumah mungkin ada kegalauan yang saya contohin. Berantem mulu sama istrinya, tidak ada kebahagiaan. Yang tadinya rumah tangganya awalnya enak, sekarang mulai tidak enak, sering cekcok, kata mesra sudah tidak ada. Dulu masih pacaran, sayang-sayangan, sayang udah makan belum? Sekarang lakinya berangkat pagi pulang malam, buru-buru di WA, abang udah makan belum? Didiemin aja. Mulai galau suami, istri juga mulai merasakan tidak ada bahagia. Hari ini saya mengajak, jadikan solusi sholat di awal waktu sebagai cara kita untuk menghadirkan cinta Allah di dalam rumah tangga kita. Kalau ingin bahagia, ini oleh-oleh dari baginda Rasul yang dicontohkan baginda Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Masalah waktu, Rasulullah selalu awal waktu, dan buahnya di antara sholat di awal waktu adalah hadirnya cinta Allah dalam kehidupan kita. Semua pengen bahagia enggak? Ibu, pengen enggak punya suami setia? Pengen enggak punya suami setia? Setiap tikungan pokoknya bang, abang, orang Panggulan Puluk semua yang hadir, baik pengantin lama maupun pengantin baru. Pengantin lama enggak jaminan bisa bahagia. Mentang-mentang udah lama rumah tangga bisa
membawa rumah tangganya bahagia. Banyak sudah cerita. Sudah 20 tahun rumah tangga, sudah 30 tahun rumah tangga, kandas juga. Kenapa? Tidak hadirnya cinta Allah. Salah satu cara menghadirkan cinta Allah, yuk sholat di awal waktu. Saya punya lagu nih buat warga Panggulan Pulau, biar sholatnya awal waktu semua. Mau dengerin nggak? Mau dengerin nggak? Ikutin saya dulu. Ada sedan merah mengkilat. Ikutin saya yang kenceng suaranya, Pak. Saya biasanya kalau bisa turun, saya turun ini. Ini mic-nya mic kabel ini. Pak, ada sedan merah mengkilat. Volumenya tambahin dikit, Bang. Ada sedan merah mengkilat. Hati-hati, bukan setan, sedan. Sedan. Ada sedan merah mengkilat. Di dalamnya rambutan seikat. Dengar azan cepatlah sholat, agar selamat dunia akhirat. Diulangi, insya Allah sudah hafal. 1, 2, 3. Dengar azan cepatlah sholat, agar selamat. Makanya kalau hadir maulid bawa buku. Sepintar-pintarnya orang, kalau usia udah kepala 3, kepala 4, masuk kanan. Bener nggak nih? Makanya dicatat, itu bawa tas gede-gede, ada bukunya nggak? Ya udah, dicatatnya dalam hati. Mudah-mudahan ingat. Sekali lagi, semuanya ayah bunda, saya panggil ayah bunda, biar nanti ini semuanya jadi orang kaya Panggulan Pulau. Saya doain berkah maulid, semua warga Panggulan Pulau punya roda 4. Semua warga Panggulan Pulau berkah maulid bisa umroh dan haji. Warga Panggulan Pulau berkah maulid semuanya bisa punya kontrakan 10 pintu. Amin ya robbal. Tidak ada yang tidak mungkin. Kita punya Allah yang maha kaya. Allah itu ya ghaniyu ya mughni. Maha kaya, kita punya Tuhan. Allah maha kaya. Minta sama Allah. Yakin kalau Allah akan mengijabah doa-doa kan. Insya Allah. Diulang lagi. Ada sedan. Di dalamnya. Terus. Cakep. Nah, di mana-mana emak-emak yang semangat. Bapak-bapak itu kelihatannya serius, ngantuk dia. Ayo Bapak sekalian, ada sedan merah mengkilat, di dalamnya rambutan seikat. Dengar azan cepatlah sholat, agar selamat dunia akhirat. Semuanya. Ada sedan rambutan, dengar azan agar selamat. Iya, Pak MC namanya siapa? Pak Budi. Temenin saya Pak Budi sini sebentar. Pak Budi hafal nyanyian saya? Dicoba. Ada sedan warnanya merah. Ada sedan merah mengkilat, di dalamnya rambutan seikat. Dengar azan cepatlah sholat, agar selamat dunia akhirat. Pak Budi terima kasih.
Nama Budi itu paling mudah diingat. Kenapa? Dulu waktu kita belajar, yang pertama dipelajari adalah ini Bapak. Saya pernah diundang salah satu calon anggota dewan di daerah Pamulang, namanya Budi. Slogannya gampang, dia pasang gambar sebanyak-banyaknya, cuman gini doang, ini Budi, gitu doang. Jadi dia, jadi anggota DPR RI, luar biasa. Jadi iklannya ini Budi. Jadi mulai hari ini, coba bayangkan bagaimana kalau benar-benar ini maulid terakhir dalam kehidupan kita. Pokoknya saya mengajak kepada ayahanda, bunda, anak remaja semuanya, mulai hari ini anggaplah kita baru memulai hidup yang lebih baik. Salat yang tadi terangkan guru kita, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Salat adalah amalan yang pertama. Ini masalahnya. Yang pertama dihisab, ditanyakan oleh Allah, bukan zakat kita, bukan haji kita, bukan bacaan Quran kita, tetapi salat yang pertama ditanyakan. Kalau baik salatnya, baik seluruh amalnya. Kalau buruk salatnya, buruk seluruh amalnya. Jadi hari ini mumpung kita masih hidup, jangan sampai kita terbedaya oleh dunia. Dunia cuman sementara, betul tidak? Bu, dunia cuman cantik sementara, betul tidak? Ada nggak orang Panggulan Kulo sudah 68 tahun masih cantik? Nggak ada, cuman sementara. Cantik sementara, ganteng sementara, kaya. Ada nggak cerita begini? Dulu dari ujung ke ujung ini tanah engkong loh. Dulu. Sekarang punya orang. Dulu dia kaya, sekarang miskin. Kaya sementara. Sehat juga sementara. Kalau ingin kaya selamanya di mana, Ibu? Di akhirat. Kaya selamanya. Ganteng selamanya, sehat selamanya. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'. Wahai kaumku, ketahuilah bahwasanya dunia ini cuman kesenangan yang sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Bahwa sesungguhnya kampung akhirat itulah tempat bersenang-senang yang selama-lamanya. Kalau ingin bahagia selamanya, akhirat. Ingin muda selamanya, akhirat. Sehat selamanya, akhirat. Kalau di dunia semuanya sementara. Ikutin saya. Miskin sementara, kaya sementara, tampan sementara, cantik sementara. Itu kalau di dunia. Kalau di akhirat, kaya selamanya, bahagia selamanya, sehat selamanya, ganteng selamanya. Hati-hati di dunia sementara, fokus kepada akhirat. Tadi guru kita sampaikan, akhirat dulu apa dunia dulu. Maka betul, akhirat dulu. Siapa yang akhirat tujuannya, dunia ngikutin. Tapi siapa yang dunia tujuannya, akhirat menjauh darinya. Hidup di dunia cuma sementara. 60 tahun, 65 sudah selesai. Betul tidak? Sering dengar nggak innalillahi pengumuman dari musola? Sering umurnya berapa di Panggulan Kulo? Innalillahi. Keseringan berapa? Kalau di kampung saya ini banyak usia-usia muda, 49, 51, ada yang 41. Masya Allah masih muda-muda. Maka hari ini saya mengajak, yuk satu titik dulu, sholat awal waktu. Ngomong-ngomong lagunya masih ingat nggak? Ibu-ibu diam, bapak-bapak saya tes lagunya Ada Sedan. Pak Budi sudah hafal. 1, 2, 3. Yaudah ibu-ibu aja dah, Bu. Ayo Bu. Ada sedan di dalamnya, dengar azan, salatullah salamullah ala taha rasulillah,
Salatullah salamullah ala Yasin. Saya nanya, udahannya jam berapa ini? Sekarang jam 11 kurang 10. Biasanya warga Panggulan Pulo, tadi Ustadz kita menyampaikan bahwa Musola Al-Ikhwan selalu merayakan maulid persis malam 12 Rabiul Awal. Betul tidak? Ayo, malam hari ini pasang niat. Semuanya berjuang buat sholat di awal waktu. Saya nggak kebayang ini, kalau negara Indonesia, seluruh warga muslimnya tiap dengar adzan segera sholat, subhanallah. Nggak kebayang seperti apa keberkahan yang diberikan oleh Allah untuk negara Republik Indonesia. Lihat sekarang, udah banyak musibah-musibah, baik dari alamnya, orangnya. Kemarin udah banyak pembunuhan antar sekolah ini tawuran. Sekarang kampung ini tawuran. Banyak orang bukan saling mencintai, tapi saling membenci. Kenapa? Masalah sholat sudah semau-maunya. Sholat itu adalah amalan penting. Maka dari itu malam hari ini saya mengajak, mudah-mudahan semuanya bisa sholat awal waktu. Amin ya robbal. 2, buat ibu-ibu khusus ingin masuk surga. Bu, jawab yang semangat. Ingin masuk surga? Ingin dirindukan surga? 3 amalan buat ibu-ibu. Jangan ditunda-tunda. Bermain-main dengan usia jangan pernah seperti itu. Kita nggak pernah tahu hidup kapan terakhir. Makanya ibu, pesan saya 3 nih. Bu, selesai maulid, laksanakan 3 amalan ini. Yang pertama, dicatat dalam hati. Nggak bawa buku kan? Catat ya. Catatnya dalam. Tiap malam tawarin suami. Apa tadi? Bocah diam. Pak, cocok nggak Pak? Ini amalan sepele, tapi hasilnya luar biasa, bisa mengakibatkan rumah tangga bisa hancur, bisa berantakan. Kalau mau tidur, biasakan seorang istri menawarkan diri kepada suaminya, "Bang, mau pakai saya apa tidak? Kalau enggak saya izin mau tidur." Begitu. Ini jarang yang mengamalkan, sehingga banyak orang laki-laki jarang betah di rumah, tapi betahnya di rumah. Di rumah siapa, Bang? Kemarin ada yang nanya di taklim, "Ustadz, kan suami saya suka nonton bola." Maksudnya malam-malam Ustadz tidurnya. Gampang. Buat istrinya yang punya suami nonton bola jam 2 baru tidur, bilang kalau mau tidur, "Bang, gini aja, abang kan nonton bola, nanti kalau selesai bola jam 2, saya udah tidur, udah buka tutup sendiri aja." Yang kedua, ibu, nih, setiap suami mau berangkat kerja, tolong jangan beraktivitas yang lain. Sering terjadi rumah tangga tidak ada bahagia. Suami mau berangkat kerja, tidak disiapin apa-apa yang diperlukan oleh suaminya. Amalan kecil tapi jarang dilakukan. Padahal sering diceramahkan oleh para penceramah tiap maulid. Pertanyaannya, kenapa jarang dipakai? Mulai amalkan, karena itu adalah amalan dari baginda Rasulullah SAW. Istri Nabi itu luar biasa. Tiap suaminya mau berangkat disiapin semua peralatannya. Mudah-mudahan hari ini tidak ada lagi cerita suami berangkat kerja, istri masih mau. Yang ketiga, ibu harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo bareng-bareng kita baca. La in syakartum lagi-lagi. La in syakartum wala in kafartum. Ternyata kunci bahagia hidup ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kali kita sering mendengar ceramah agama, bahkan mungkin diri kita ini udah bosan mendengar ayat ini, sampai bosan itu lagi. Ternyata mendengarkan, menyampaikan mudah, tapi mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ini yang sulit. Bersyukurlah kepada Allah. Saya tanya sama ibu, kalau lagi nganter anak-anaknya sekolah, di SD, di PAUD, ngumpul sama ibu-ibu, apa yang diomongin? Sering terjadi lagi ngumpul,
anaknya lagi belajar, maknya lagi ngerumpi, ngomongin lakinya. Payah laki saya, tambah tua, cuman tambah tua doang umurnya, penghasilannya nggak nambah. Jarang orang bersyukur punya suami, padahal punya suami itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau tidur sendirian enak gak sih? Bu, kalau tidur nggak punya laki enak tidak? Hari ini saya pesan, jangan sampai gara-gara nafsu akhirnya ngomong ceraikan saya bang, dengan yakin bahwa dirinya masih laku, saya masih cantik, saya akan cari yang lebih kaya. Kalau sampai terjadi akhirnya suami menceraikan, hati-hati. Kalau sudah jadi janda biasanya ya Allah tabarakallah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yang sering terjadi dapat laki kedua malah lebih buruk dari suami yang pertama. Yang ada cuman penyesalan, setelah tiada baru setelah tiada baru berasa bahwa kalau udah nggak ada baru nyesel. Maka syukuri punya suami. Ustaz, suami saya kurang ganteng. Jangan salah, punya suami kurang tampan itu berkahnya luar biasa. Kalau punya laki kurang tampan, garis miring apa? Kalau punya suami kurang tampan, garis miring jelek. Masya Allah, itu berkah. Kok berkah Ustaz? Nih rahasianya biar tahu. Kalau punya suami kurang ganteng, berkahnya luar biasa. Ibu kalau suaminya pergi dengan wajah yang pas-pasan, ibu nyaman di rumah. Dia nggak bakal digodain sama janda. Kenapa? Jelek. Dia juga nggak bakal selingkuh. Kenapa? Kalau ada niatan selingkuh, pasangannya juga nggak mau. Kenapa? Jelek. Bahkan yang hebat, ketika ibu meninggal duluan, suaminya dijamin tidak akan nikah lagi. Kenapa? Jadi cintanya hanya buat ibu seorang. Maka syukuri sekarang punya laki. Alhamdulillah. Ustaz, banyak banget keluhannya biasanya. Suami saya ngorok, udah syukuri. Suara ngorok itu anggap aja musik pengantar tidur. Ustaz, apa lagi? Body suami saya PNS, bukan pegawai negeri sipil. Apa? Perut nongol sedikit. Gendut. Udah, kalau ibu punya laki gemuk, itu namanya gemuk, simbol kesuksesan. Suami saya kurus banget Ustaz, udah syukuri aja punya suami kurus, berkah. Apa berkahnya? Ban motor awet 1. Spring bed awet. Apa lagi? Beban ringan. Pokoknya syukuri punya suami itu berkah. Makanya servis suami dengan baik. Caranya apa? Tiap malam. Yang kencang suaranya, tiap malam. Bapak juga sama Pak, ini maulid Nabi, contohlah akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu nggak segan-segan membantu pekerjaan istrinya di dapur. Bahkan dalam kitab diterangkan Rasul bantu istrinya di dapur sampai bercanda dengan main tepung, ya, sayur awur-awuran, luar biasa mesranya baginda Rasulullah dengan istrinya. Bahkan Rasulullah manggil istrinya dengan panggilan kasih sayang. Tolong ini ceramah kayak begini jangan cuma masuk kanan keluar kiri, langsung praktek kata-kata sayang dari suami buat istrinya. Dicoba aja, Mang, kenapa sih ngomong sayang? Boleh nggak suami ngomong sayang, terima kasih ya kopinya. Seneng nggak ibu digituin? Seneng nggak? Pertanyaannya, pernah nggak suami ibu ngomong kayak gitu? Dibikinin kopi, diem baik. Dikasih nasi uduk, diem baik. Dikasih malam Jumat, Masya Allah. Beli aqua di jalanan gope, bilangnya apa? Terima kasih ya teh. Ya Allah, beli bilang terima kasih. Dikasih gratis di rumah, diem baik. Beli makanan di warteg, beli makanan 10.000, 15.000, bilang apa? Terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Dikasih makanan di rumah, diem baik.
Ngomong-ngomong, servis istrinya, hargai pekerjaan istri. Kenapa? Kadang-kadang rumah tangga hancur, kurangnya penghargaan dari suami kepada istri. Istrinya, hargai jerih payah istri. Capean istri apa suami? Iya benar, setuju saya. Kalau nggak percaya, bapak yang punya anak 2 tahun, 3 tahun, gendong anaknya 1 jam saja. Jangan dikasih sama istrinya. Kumis boleh gede, badan boleh gede kayak Pak Sofian, tapi gendong bayi 5 menit udah ampun. Bu, bener nggak? Tapi seorang wanita walaupun kelihatannya kurus, 24 jam gendong anaknya mampu dan bisa. Maka wajar kalau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu-ibu. Kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kenapa 3 tingkat derajatnya lebih tinggi seorang wanita dibanding laki-laki? Karena ada pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh wanita 3 ini tidak bisa dikerjakan oleh seorang pria walaupun kaya raya. 1, hamil. Apa tadi? Ada nggak orang laki hamil? Ada yang gendut, buku isinya bukan bayi. Kedua apa? Melahirkan. Sehebat seorang pria nggak ada yang melahirkan. Benar tidak? Yang ketiga apa? Menyusui. Makanya syair tadi berlanjut. Kenapa 3 tingkat lebih tinggi? Kau mengandung, menyusui, hamil lagi. Ya Allah, makanya mudah-mudahan hari ini bubar selesai acara peringatan Maulid Nabi, 1, pasang niat bahwa hidup kita harus bahagia. 1, bahagia mulai dari rumah kita. Betul tidak? Suami hargai istri, istri hargai suami. Ibu kalau dikasih duit sama suami ngomong apa? Coba warga Panggulan Pulu jujur. Ngomong apa kalau dikasih duit sama laki? Ngomong apa? Bapak saya tanya dah, istrinya kalau dikasih duit ngomong apa biasanya? Tuh bener tuh kata Pak Budi. Kurang ini mas, kurang ini bang, duit segini cukup kemana? Masya Allah. Padahal kalau seorang wanita bisa mengucapkan terima kasih setiap dikasih uang sama lakinya, pahalanya sangat besar sekali. Bahkan ada keterangan pahalanya sama kayak khatam Quran. Masya Allah. Cuman ngomong terima kasih. Mulai besok kalau dikasih duit sama suami ngomongnya apa? Terima kasih Pak, terima kasih AA. Insya Allah rumah tangga jadi berkah. Terima kasih, bersyukur kepada Allah, bersyukur atas rezeki. Insya Allah ditambahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir saya mengajak, yuk dekati Quran. Karena kata Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang hidupnya diisi dengan belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Hidup bersama Quran, hidup jadi bahagia. Hidup dekat dengan Quran, hidup senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayo bareng-bareng tiap hari baca Quran. Orang dulu itu hidupnya dengan Quran. Contoh orang dulu. Saya tanya dulu, orang dulu anaknya 2 apa 12? Jawabnya yang semangat. Orang dulu 2 apa 12 anaknya? Anaknya 12, pekerjaannya cuma jualan singkong, jualan tape, jualannya biasa-biasa aja, pekerjaannya biasa-biasa aja, sekolahnya biasa-biasa aja, cuman SD, bener nggak? Tapi hasilnya luar biasa, pekerjaan biasa-biasa, sekolah biasa-biasa, hasilnya luar biasa. Contohnya mana? Orang dulu lihat ya, anak 12, pekerjaannya jualan tape, berangkatnya setelah sholat duha, pulang sebelum maghrib. Rumah gede, halaman luas. Begitu meninggal ini bapak, warisan buat anak pertama sampai ke 12 ada. Terbukti tidak? Terbukti tidak? Kenapa? Orang dulu habis maghrib, ya Allah suaminya baca Quran. Apa yang dibaca oleh suami? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terusin. Alladzi
wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul. Suaminya, istrinya di sebelahnya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Adem itu rumah tangga. Anak 12 megang Quran semua. Anak pertama baca amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi adem rumah. Si bontot ngeja. Alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u, a i u. Berkah rumah tangganya. Quran ada dalam rumah, bacanya langsung. Bandingkan dengan orang zaman now, pekerjaannya luar biasa, sekolahnya luar biasa, hasilnya biasa-biasa. Mau bukti? Sarjana, SMK, sekolahnya lama. Orang dulu cuman SD, pekerjaannya luar biasa. Perginya pagi, pulangnya petang. P-nya 17. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Penuh perjuangan. Pala puyeng, pantat pegel. Rumah tangganya luar biasa. Ya Allah, anaknya cuma 2 bukan 12. Perginya pagi, pulangnya malam. Sekolahnya tinggi-tinggi, pekerjaannya luar biasa. 8 jam, 12 jam. Tapi hasilnya biasa-biasa aja. Kenapa? Pas dia mati, ya Allah, rumahnya aja orang sekarang jarang yang besar. Kecil, halamannya sempit. Meninggal bukan meninggalkan warisan, tapi ninggalin hutang. Hutang apa, Pak? Banyak. 1 motor. Motor berapa tahun? 3 tahun, baru setahun mati. Rumah, lah ngeri di rumah. Rumah berapa tahun, Bang? Maring kecil 15 tahun, ya Allah. Kenapa orang sekarang hidupnya jauh dari bahagia, jauh dari keberkahan? Kenapa hidupnya jauh dari Quran? Lihat nih, buktikan orang sekarang. Habis maghrib, suaminya bukan baca Quran tapi WA-an sama Yono, tapi gambarnya cewek. Tuh ketawa tuh. Yang kedua, istrinya bukan baca Al-Waqiah, nonton sinetron. Anaknya bukan baca An-Naba, bukan baca Juz Amma, tapi main game. Masya Allah, gimana mau berkah? Sekarang hari ini tiap hari baca Quran. Zayyinu buyutakum bis shalah wa qiraatil Quran. Kata Nabi, hiasi rumah kalian, makmurkan rumah kalian, ramaikan rumah kalian, isi rumah kalian dengan salat dan bacaan Quran. Terakhir saya punya pantun lagi. Saya senang ngarang-ngarang lagu. Kenapa? Dakwah dengan nada itu biasanya lebih cepat diterima. Bener nggak? Tadi ada sedan, ingat nggak? Sekarang ada lagu lagi tentang Quran. Semuanya ikutin. Pak, ini terakhir. Habis ini udah. Serius. Ikutin. Please, Pak. Please. Suaranya kencengin. Ada gadis matanya redup. Ibu-ibu diam dulu dah. Bapak-bapak aja. Pak. Bapak. Ada gadis matanya redup. Alhamdulillah ada suaranya. Kencengin dikit ngapa, Bang? Ada gadis matanya redup, senang hatinya dikasih rambutan. Mumpung kita masih hidup, mari kita menghafal Al-Quran. Ngapal apa baca? Ya udah baca dulu aja ya, baca dah. Mari kita mari rajin baca Al-Quran. Lagi. Ada gadis matanya senang hatinya dikasih. Mumpung kita masih, mari rajin baca Al-Quran. Sekarang Ibu, 1, 2, 3. Senang hatinya dikasih. Mumpung kita masih,
Mari rajin baca. Ada gadis matanya redup, senang hatinya dikasih rambutan. Mumpung kita masih hidup, mari rajin baca Al-Quran. Ada mumpung kita masih hidup, mari rajin baca Al-Quran. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah ala yasin habibillah. Hidup bersama Quran, rajin baca Quran, amalin isi Quran, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sekali saya minta bantuan doa. Saya sedang mau, jadi belum mau bebasin tanah buat pesantren. Tanahnya ada 500 meter, 1 meternya 1 juta rupiah. Berarti kalau dihitung dengan kalkulator berapa ibu? Bu, 1 juta dikalikan 500 berapa duit? Berapa? 500 juta. Alhamdulillah dari jamaah udah kumpul 34 juta. Berarti kurangnya berapa? Biarin sorban saya keliling berapapun, mudah-mudahan ada andil warga Pangbulan Pulo. Seandainya pesantren saya nanti pesantren Qiraatul Quran, seketika pesantren ini untuk mendidik anak-anak menjadi santri, menjadi ulama, menjadi generasi perjuangan penerus Rasulullah, maka amal itu akan terus mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Kenapa jangan sampai nyesel nyimpen emas, akhirnya emasnya disimpan di dalam laci, begitu emasnya banyak dia meninggal dunia. Saya ulang lagi, ada orang perempuan rajin beli emas, tiap bulan beli 1 gram, 2 gram. Singkat cerita, ada wanita ngumpulin emas sampai 999 gram. Luar biasa. Berarti dikit lagi berapa? 1 kilo. Pas mau 1 kilo mati. Ya Allah, istrinya mati, akhirnya dikubur sama suaminya. Suaminya menangis, begitu menangis masuk kamarnya, selesai memakamkan, dilihat di laci istrinya ada emas berapa? 999 gram, kata istrinya. Istri yang baik udah mati ninggalin emas 999 gram. Lumayan buat. Coba kalau emas itu disedekahkan di jalan Allah, maka amal itu akan menemani ibu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak muda, gelas sorban saya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Pak Budi tolong anak mudanya. Salamullah ala Yasin, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini kita bisa amalkan bersama-sama. Amin. Satu, perbaiki sholat kita, amin. Perbaiki akhlak kita dan hiduplah bersama Al-Quran. Insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.